Oke, sahabat Transmini Jember dimanapun kalian berada, jam 3 sore kita akan ngobrol sehat bersama seorang dokter spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan Banyuwangi. Nah, kita akan bahas apa? Kita akan bahas mengenai before and after vaksinasi. Mungkin kalian banyak sekali pro dan kontra di luar sana mengenai vaksinasi COVID, tapi di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih proses vaksinasi, lalu apa efek samping dari vaksinasi ini, dan juga kenapa sih kita harus divaksinasi. Nah, kalian boleh tanya-tanya seputar vaksinasi ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kita pertanyaan kalian, karena pertanyaan yang paling baik akan mendapatkan hadiah menarik dari Transmini Jember. Oke, stay tune terus karena kita akan coba menghubungi dari Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan Banyuwangi. Kita akan mencoba menyambungkan dengan Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan Banyuwangi. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita sudah mulai tersambung dengan akun official dari Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan Banyuwangi. Halo, selamat siang menjelang sore, Dok. Selamat siang jelang sore, mendung-mendung, enak sekali. Kita lihat telepon ya, lihat handphone ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi betul. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Saya mantan penyintas. Alhamdulillah. Alumni Oke, oh gitu, Dokter. Oke, nah dokter, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang seputaran vaksinasi. Kita akan ngobrol santai, serius, tapi enjoy. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang akan join dan bergabung dengan kita. Nah, sebelumnya, supaya para netizen nih tahu, kira-kira kita berbicara dengan siapa. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu, Dok. Oke, terima kasih. Saya lengkapnya panjang nih ya. Saya lengkapnya itu. Nggak apa-apa, Dok. Saya tunggu kok, Dok. Sepanjang apapun itu, Dok, kita tunggu. Tapi enak di paspor karena lebih dari 30 kata. Oh, Jadi enggak nama betul. Mau saya nggak, silakan, Dok. Raudotul Isma Irianur ya. Tapi karena saking panjangnya, biasanya dipanggil Emilia. Jadi kita bisa terinspirasi Emilia Konser. Oke, wah bisa bisa langsung nyanyi loh nanti, Dok. Ini kalau di sini. Oke, Dokter Emilia, betul ya, Dok? Panggilannya gitu ya? Emilia ya, Dok ya? Emilia Oke, Emil. Dokter Emilia ini, oh Dokter Emil, oke. Dokter Emil ini adalah spesialis dari patologi klinik Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan. Betul ya, Dok ya? Betul, saya dokter spesialis klinik di Rumah Sakit Umum Bakti Husada. Oke, mungkin bagi teman-teman netizen ataupun teman-teman sahabat Transmini Jember dimanapun kalian berada, kalian bisa bertanya-tanya mengenai vaksinasi, khususnya di before and after vaksinasi. Kalian bisa bertanya ke ahlinya nih, karena Dokter Emil bakal membahas semuanya. Jadi tanyain aja langsung di kolom komentar, karena pertanyaan yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah dari Transmini Jember. Oke, Dok. Eh, Kalau kita berbicara mengenai tema kita kali ini, Dok, mengenai before and after vaksinasi, seperti kita ketahui bersama, vaksinasi ini sudah dimulai digalang-galangkan nih oleh pemerintah kita sendiri. Nah, menurut dokter Emil, sepenting apakah sih vaksinasi ini? Karena kan banyak pro dan kontra nih. Penting nggak sih? Nah, betul. Kenapa harus diangkat masalah ini? Karena memang masih banyak pro dan kontra. Dan sebenarnya kalau dibilang penting, sangat penting. Kenapa tema topik dari Rumah Sakit Krikilan ini adalah before dan after? Tujuan akhirnya sebenarnya kita harus tahu, ada nggak perbedaan setelah ada proses vaksinasi yang digaungkan oleh pemerintah. Ya. Jadi tujuan akhir, kita ngomong, kenapa sih pemerintah itu menggalang atau menggaungkan proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan akhir dari proses vaksinasi ini adalah terciptanya herd immunity. Apa itu? Yaitu sistem kekebalan yang secara kelompok. Jadi membayangkannya begini, Anda satu kelompok itu ada 10 orang, ya. Anda satu orang yang sakit, maka dia akan menyebar ke 9 orang yang lainnya. Nah, dengan berbagai resiko. Artinya apa? Yang terinfeksi tadi, yang tertular tadi, bisa dia baik-baik saja OTG, tapi dia juga bisa memberat sampai akhirnya meninggal. Nah, ini proses juga, proses menuju kekebalan secara kelompok juga kan.
tetapi resikonya tinggi karena ada kematian, ada gejala berat yang mungkin akan mempengaruhi kualitas hidup dan lain-lain. Nah, dengan proses vaksinasi ini sebenarnya sama juga, tujuannya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok tadi. Nah, bayangannya begini, 10 orang tadi, 1 orang sakit, 2 orang sehat, 7 orang divaksin. Nah, berarti yang 1 orang tadi hanya akan mungkin menularkannya kepada 2 orang yang masih sehat tadi. Tapi 7 yang lainnya, dia kan sudah tervaksinasi. Setidaknya untuk sementara waktu, dia punya sistem kekebalan. Ya kan? Tidak akan tertular, sehingga tidak akan tertular dalam jangka tertentu ya. Sehingga resikonya, resiko kematian ataupun sakit yang berat, itu akan lebih kecil. Nah, tujuan akhirnya semua dari vaksinasi ini adalah jangan sampai kematian itu semakin meningkat, ya kan? Resiko terinfeksi yang menjadi gejala berat, sedang itu semakin banyak. Karena kita tahu kalau sudah banyak sakit parah, ya kan, jatuhnya ke rumah sakit juga. Sementara rumah sakit itu juga akan punya kapasitas tenaga medisnya, terbatas ya dok ya. Betul. Nah, padahal ini kan juga menyangkut kas negara ya. Ini kan sekarang ini kan COVID ini menjadi program pemerintah. Kalau ternyata banyak sekali yang sakit, ya pemerintah nanti malah utangnya tambah banyak. Dan kita kan harus cinta Indonesia ya, jangan boleh lah betul. Banyak. Oke, betul. Tapi dok, kalau untuk vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity ini butuh berapa lama dok dari setelah kita divaksinasi itu dok? Kalau dengan proses herd immunity buatan vaksinasi ini harus setidaknya itu 70% yang telah tervaksinasi. Nah, padahal pemerintah kan juga punya kapasitas atau kemampuan berapa mampu untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, ya kan? Jadi setidaknya itu 70% itu yang kalau mau tercapai itu harus diproses. Nah, untuk mencapai 70% itu kan perlu waktu, perlu distribusi, ya kan? Vaksinasi, ya kan? Nah, perlu biaya, kan kita 1 hari langsung tidak mungkin kan? Jadi ada karena keterbatasan jumlah vaksinnya itu sendiri, keterbatasan waktu itu sendiri, sehingga akhirnya ada skala prioritas. Nah, makanya kenapa yang diterapkan pertama kali itu adalah tenaga medis dulu, karena kami tenaga medis ini adalah yang langsung berhadapan, yang beresiko paling tinggi untuk tertular terinfeksi dari pasien-pasien kami yang positif COVID. Setelah itu baru ke public area, ya. Setelah itu sampai ke lansia-lansia, karena mereka juga paling rentan untuk terinfeksi. Oke, jadi memang nggak langsung herd immunity ya dok. Dalam artian persepsi orang kan mungkin, oh saya habis divaksin nih, jadi saya bebas dong kemana-mana, nggak usah pakai masker, gitu. Nah, itu kadang kita berpikirnya seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi juga before dan after vaksinasi itu adalah bahwa protokol kesehatan tetap nomor 1. Karena vaksinasi itu bukan obat. Vaksinasi hanyalah salah satu upaya untuk mencapai tadi. Jadi untuk mencapai supaya tidak banyak sakit lebih parah, ya kan? Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk hidup dalam era pandemi seperti ini? Prokes 5M dipegang. Sudah tahu kan 5M itu apa aja? Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, karena kadang-kadang saya lupa. Oke, betul, cuci tangan. 5M, ya. 1, mencuci 5M bukan 3M ya dok? 5M ya dok ya? Sekarang harusnya 5M. Sekarang ini sudah kita galakkan 5M. Karena dengan 3M aja tidak cukup. Ya. 5M. Betul. 1, mencuci tangan? Mencuci tangan dengan air sabun. Bukan hanya sekedar icik-icik cuci tangan ya. Karena kalau terus kuman akan mati dengan air sabun. Ya. Kedua, memakai masker. Ya. Kenapa? Karena tertularnya COVID ini adalah melalui droplet. Droplet itu percikan. Jadi saat kalau kita tidak pakai masker, maka ini akan memercik. Kalau dua-duanya pakai masker, potensinya menular sampai 5%. Kalau hanya salah satu aja, masih sekian %. Ya. Yang ketiga apa? Tahu nggak yang ketiga apa? Menjaga jarak.
menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya. Nih. Nah, yang ketambahannya keempat dan kelima, yang keempat adalah menghindari kerumunan. Karena sekarang ini kan orang sudah nggak Betul. tahan ya. Padahal kerumunan itu nggak mungkin jaraknya kurang dari 1 meter, nggak mungkin jaraknya lebih dari satu Oke. setengah meter kan. Dan yang kelima, menghindari atau mengurangi mobilisasi. Jadi sebisa mungkin Oke. tidak banyak peluyuran, ibarat kata. Hmm. Aduh, itu nggak bisa banget kayaknya saya, tapi mau nggak mau harus dicoba nih, nggak boleh keluyuran ya dok ya. Membatasi dengan aktivitas yang benar-benar dijaga. Kan kayak kayak kita tenaga medis nih, nggak mungkin dong kita stay at home, yang merawat pasien siapa dong di rumah Ya, sakit ya. Tapi betul, kita harus betul, menerapkan betul. protokolnya. Jadi eh, manfaatkan, batasi sebisa mungkin, kalau memang perlu pergi, kalau nggak perlu ya di rumah saja, lihat drakor. Hmm. Betul. Nah, itu menjaga jarak mungkin untuk para netizen atau sahabat Transzoom Manajemen itu agak susah kalau menjaga jarak khususnya dengan si doi itu agak susah banget Nah, untuk menjaga jarak. Tetapi harus itu perlu dilakukan ya, Dok. PCR tiap hari berarti ya. Boleh menjaga jarak tetapi hatinya nggak boleh berjarak. Cie. Oke, Dok, Cie kembali ke cie. tema kita. Apakah seseorang yang mungkin sudah kelihatan sehat dan bugar itu perlu vaksinasi, Dok? Taunya sehat dan bugar dari mana? Hanya Nah, penampakan mungkin dari merasa luar kita, kan? ya Nah, betul. penampakan dari luar, persepsi, eh, saya saya sehat kok. Versi siapa dulu? Kita nggak bisa Iya mengatakan betul. versi siapa dulu, karena orang yang batuk pilek ringan, dia merasa kayak gini saya biasanya biasa-biasa aja. Nah, padahal bisa Hmm. jadi batuk pilek awalnya itu adalah gejala awal dari COVID. Nah, makanya ini OTG Oke. kenapa masih berkeliaran di mana-mana, karena tadi merasa enggak kok, saya sehat, saya cuman capek, saya cuman agak flu dikit. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi Hmm. itu adalah gejala awal dari proses COVID. Ya. Nah, syarat-syarat Oke. untuk menerima vaksinasi salah satunya memang dalam kondisi sehat, ya. Jadi nanti yang akan menentukan itu adalah tenaga medis. Jadi biasanya kalau di Hmm. dalam proses vaksinasi itu ada beberapa meja, meja screening kita bilang ya. Jadi meja awal kita Oke. diangkat, terus habis itu diperiksa tensi, nadi, kita periksa vital sign lah, tanda-tanda klinis, sehingga disebut kalau dia sudah sehat, layak untuk bisa mendapatkan vaksinasi, maka dilanjutkan meja ke Hmm. berikutnya untuk mendapatkan vaksin. Oke, itu akan ada pembahasan lebih lanjut ya dok ya kalau mengenai itu. Betul. Nah, ini kak dok, adakah tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan nih jika seseorang akan melakukan vaksinasi? Mungkin nggak boleh makan apa, mungkin nggak boleh ngapain gitu. Ada nggak sih dok? Sebenarnya yang paling utama memastikan diri kita dalam kondisi yang fit. Nah, memastikan dalam kondisi yang fit itu contohnya makan, ya sebaiknya, biasanya kan vaksin itu kan nggak mungkin pagi-pagi hari sekali kan, ya kan ada jamnya, rata-rata Hmm. bisa mulai jam 7 jam 8. Oke. Usahakan breakfast dulu, usahakan sarapan dulu, karena Hmm. bagaimanapun yang namanya vaksin itu adalah benda asing, adalah sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita, ya, tubuh kita pasti akan merespon. Nah, bayangkan kalau tubuhnya itu dalam kondisi punya tenaga, habis makan, ya, dengan yang tidak punya tenaga, belum sarapan. Kira-kira lebih strong mana? Lebih strong yang sudah Yang sudah kuat, sarapan mungkin ya. yang sudah sarapan, Pasti, cukup iya. tidur, minum vitamin, tidak kecapean, ya kan? Hmm. Tidak ada gejala-gejala apa namanya, flu-flu gitu. Pokoknya benar-benar fit. Gimana sih kalau mau ketemu doi kan juga harus fit kan? Ya bayangkan Oh seperti iya itu dong, aja. udah Nah, fit banget. gitu. Jauh-jauh hari udah fit banget tuh kalau mau Nah, ketemu itu doinya ya, dong. apalagi kalau mau akad nikah tuh, ya kan? Berarti kan harus Aduh, tubuhnya fit. Nah, bayangkan seperti itu. betul. Oke, jadi teman-teman bisa bayangin kalau mau misalnya ada jadwal vaksinasi, pastikan dulu bahwa kalian sudah fit ya dok ya, udah menjaga daya tahan tubuhnya, sarapan, tidur cukup, yang mungkin penyuka hobi games online dikurangi dulu menjelang vaksinasi supaya juga maksimal hasilnya ya dok ya. Nah, kalau mengenai efek sampingnya dok, tadi dokter sempat bilang bahwa pasti namanya benda asing masuk itu pasti ada sesuatu nih. Nah, itu gimana dok tubuh? Apakah ada reaksi panas, dingin, atau pusing, atau gimana, gimana gitu dok? Jadi benar sekali yang dibilang tadi bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh pasti akan merespon. Ya.
Nah, vaksin ini termasuk juga salah satu upaya itu dan akan direspon. Efek samping dari COVID ini, kalau dalam dunia medis kita sebut KIPI namanya, kejadian Oke, ikutan KIPI ya pasca dok. imunisasi. Kejadian Oke, ikutan pasca kejadian imunisasi. ik- oke, Ikutan kejadian ikutan pasca pasca imunisasi. imunisasi. Ya, Oke. jadi pasca vaksin itu biasanya ada, dan dari berbagai literatur atau jurnal internasional ya, bahkan Hmm. sampai detik ini ya yang dilaporkan dari tahapan penelitian itu, bahwa kejadian yang paling sering itu adalah efek samping yang ringan. Misalnya kan dia dikasih jarum nih, jadi ada kemeng-kemeng Mhm. dikit itu di otot ya kan, karena kan memang Oke. Jarum disuntikannya itu gitulah dok ya, bahasa Jawanya jarum, jarum gitu ya. bahasa Jawanya jarum, kemeng-kemeng gitu kan. Terus Mhm. lapar ya, terutama itu biasanya lapar Oh, sama capek, ngantuk ya. Tapi artinya itu semua itu masih ringan, tidak sampai yang berbahaya. Karena kalau yang paling berbahaya sekali itu sebenarnya istilah medisnya itu shock anafilaktik. Jadi dia tubuhnya itu hmm, akan sensitif sekali merespon sampai dia shock. Shock itu kesadaran menurun, udah kayak mau pingsan kayak hmm. begitu kan. Dan itu berbahaya, artinya mengancam jiwa. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dari jurnal internasional pun dilaporkannya kejadian masih ringan-ringan saja. Jadi masih nyeri-nyeri ya, kemeng-kemeng tadi, terus ada Hmm. kayak kemerah-merahan kayak begitu aja sih. Belum ada yang sampai kejadian Pusing-pusing gitu kali. enggak terlalu. Ada yang memang kayak Hmm. nggak enak badan sebentar, habis itu oke-oke aja. Kayak tadi kebetulan staff saya kan hari ini ada 4 atau 5 orang yang vaksin ya. Saya tanya apa yang dirasakan, kaget karena kemeng di sininya. Ada lama nggak pernah Hmm. kena jarum dia bilang. Terus ada yang bilang agak greges tapi 5 menit setelah itu baik-baik saja gitu. Ada yang saya tidak Hmm. merasakan apa-apa. Jadi memang harus dipantau. Itu sebab salah satu tahapan dari setelah imunisasi itu, setelah vaksin itu, ditunggu 30 menit di ruang tunggu untuk menilai apakah Oh, ada sesuatu yang berbahaya. oke. Nah, bisa jadi pusing-pusing itu kalau akhir bulan belum gajian. Nah, itu pusing-pusing bukan Nah, vaksin ya, tapi memang belum iya. gajian. lihat lihat dompet kosong mau ngajak. Jadi banyak sekali faktor. Ini fansnya Dokter Emily banyak banget nih di Instagram, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi nanti akan kita bantu jawab. Nah, Dok, sebenarnya siapa saja sih yang tidak diperbolehkan untuk divaksin? Oke, jadi kalau dulu ya beberapa waktu yang lalu pemerintah membatasi. Seperti tadi ya, sebenarnya itu idealnya itu ya tadi, kalau bisa semua itu dapat jatah vaksinasi. Tetapi kita Hmm. pakai skala Hmm. prioritas ya, mana yang kita Oke. dulukan ya, kita pakai skala Hmm. prioritas, mana yang kita dulukan. Nah, tenaga medis aja itu pun harus dilihat juga tadi tahapannya, bahwa dia sehat atau tidak, dia punya penyakit bawaan atau tidak ya. Beberapa waktu Hmm. yang lalu memang orang yang hipertensi, orang yang menyusui, ya ibu hamil itu sementara kan tidak boleh dulu. Tapi ternyata Hmm. setelah dari penelitian, dari data bahwa aman, akhirnya berubah, lansia pun sudah diperbolehkan. Kalau dulu kan tidak boleh kan, baru batasannya kalau nggak Oh, salah lansia berarti 50. sekarang boleh ya, Dok ya? Lansia sekarang sudah boleh. Lansia sudah boleh, ibu menyusui sudah boleh, pasien yang punya penyakit jantung, punya darah tinggi, selama tensinya ya Hmm. kan, tadi kan saya bilang ada meja screening ya, selama tensinya masih Hmm. kurang dari 180 dan dokter yang merawat atau dokter yang memeriksa menyatakan aman, bahwa tidak ada gangguan apa-apa, boleh dilanjut untuk vaksin, maka aman. Jadi yang Oh. menentukan atau yang bisa menyarankan bahwa ini lanjut vaksin atau tidak itu adalah diri dokter, dan itu ada timnya. Hmm. Oke, jadi sudah nggak ada lagi yang tidak alasan untuk tidak divaksin ya dok ya. Ibu hamil pun boleh, lansia pun boleh. Nah, kalau anak-anak dok, Untuk sementara ini memang anak-anak belum masuk kategori ya. Jadi mungkin nanti suatu saat mungkin akan masuk karena kan kita tadi pakai skala prioritas. Yang kemarin ini yang di hmm, ACC lagi oleh pemerintah adalah ibu menyusui, yang hmm, punya penyakit jantung, penyakit diabetes dan lain-lain itu udah diperbolehkan. oke. Nah, itu buat teman-teman yang dimanapun kalian berada,
sudah dijelaskan loh sama dokter bahwa tidak ada alasan untuk tidak mau vaksinasi karena semuanya boleh vaksinasi, termasuk yang jomblo-jomblo juga itu harus divaksinasi ya dok ya supaya tidak menyebarkan penyakit jomblonya. Oke dok, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih sudah masuk lewat direct messenger kita. Kita akan bacakan dari Yudis 0589. Dok, apakah orang hamil tidak boleh divaksin? Kalau iya divaksin, ada nggak efek samping buat bayinya? Jadi gini, yang bisa menentukan, tadi saya bilang ya, saya sampaikan bahwa yang bisa menentukan aman atau tidak tetap harus dokternya. Ya, tetap harus dokternya yang menentukan aman atau tidaknya untuk divaksin. Karena kan tidak semua kondisi ibu menyusui, ibu hamil aman-aman saja kan. Pasti juga ada sesuatu yang lain. Jadi tetap harus melewati tahapan tadi bahwa dia dinyatakan aman sehingga boleh lanjut, ya kan. Nah, terbentuk tujuan divaksin ini kan supaya terbentuk tentara tubuh kita, istilahnya antibodi dari dalam tubuh kita. Nah, saat ini tuh penularan COVID itu kan dinyatakan bahwa hanya masih melalui droplet tadi yang percikan dari dari percikan droplet dan dari transmisi kontak. Belum ada datanya masih minimal sekali yang menyatakan penularannya lewat darah. Seperti itu. Jadi kalau lewat darah kan juga lewat dari ibu hamil dan lain-lain. Jadi tetap harus dipastikan dulu aman atau tidak. Kalau misalnya dokter yang memeriksa menyatakan belum, jangan dulu, ya sudah diturutin. Oke. Jadi memang harus sesuai rekomendasi dokter sendiri ya, khususnya di spesialis kandungan. Mungkin Mas Yudis bisa langsung konfirmasi ke dokter kandungannya apakah boleh divaksin atau enggak. Nah, berikutnya dari Alena Syafa. Dok, saya sudah vaksinasi pertama dan menunggu vaksinasi kedua. Apakah ada pantangan yang tidak boleh saya lakukan, dok? Pantangan, kalau misalnya pantangan makanan tidak ada, ya, malah harus makan makanan yang sehat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kalau misalnya pantangan aktivitas tadi 5M tadi yang dipegang. Jadi karena vaksin itu bukan obat. Jadi vaksin pertama kali juga tidak akan bisa memproteksi kita langsung 100% tidak. Tetap dia perlu pegang 5M tadi. Jadi nggak ada pantangan sama sekali, makan apapun boleh, yang penting sehat, asalkan nggak makan yang aneh-aneh. Takutnya dok, nanti makan paku payung, itu kan juga nggak boleh juga kan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dok, dari Dina Dona. Dia tanya, adakah efek samping vaksinasi ini baik efek ringan atau berat? Mungkin sudah dijawab tadi dok ya, jadi kita skip ke pertanyaan berikutnya. Dari Dodi Dama, apakah setelah vaksinasi bisa dikatakan bebas dari virus COVID? Nah ini anak muda banget nih pertanyaan dok. Langsung begini saya. Dijawab pakai gerakan sama dokter. No. Ini artinya enggak. Tidak. Orang yang sudah tervaksinasi, ya, sudah divaksin, sangat bisa terkena COVID. Sama seperti halnya orang yang sudah pernah sakit COVID, dia sebenarnya kan juga dapat vaksin alamiah dari Tuhan, kan? Itu pun masih bisa terkena terkena COVID, ya. Jadi tetap, makanya saya bilang, upaya itu adalah 5M ini yang paling utama. Vaksinasi itu adalah salah satu upaya, tapi dia bukan obat. Nah, kita juga harus meluruskan nih kepada semua yang mungkin penonton atau pemirsa bahwa vaksinasi ini bukan obat, tapi vaksinasi ini adalah salah satu bentuk upaya ya dok ya, untuk menekan angka pandemik dan juga memberikan herd immunity kepada kita gitu. Jadi takutnya teman-teman nanti, saya udah disuntik setelah nih, vaksin saya jalan-jalan. Iya dong, jalan-jalan, tamasya, semuanya seperti nggak ada COVID, itu juga bahaya juga ya. Nah, dok, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram kita, dari Kung Dars. Dokter, saya kan habis terpapar COVID-19, kenapa tidak boleh divaksin? Apa benar setelah terpapar itu timbul antibodi? Ya, jadi gini, kalau kita kena, ya, proses dibeli vaksin, proses sakit, ya, itu adalah antigen ada yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentara kita melawan, itu yang namanya antibodi, ya. Nah, jadi kalau divaksinasi itu adalah dapat imunisasinya itu dapat terbentuk antibodinya, tentara tubuhnya itu terbentuk dengan buatan karena dia diberi vaksin. Tapi kalau sakit COVID, ya,
maka itu adalah dia alamiah, dikasih dari Tuhan, ya, dari Allah, bahwa dia terbentuk tentara tubuhnya. Sama tadi Upaja. Jadi vaksinasi baik yang buatan maupun alamiah itu bukan obat. Dia tidak 100% memproteksi, ya. Jadi akan ada kemungkinan untuk terpapar atau terinfeksi lagi. Tetapi ada jeda waktunya gitu loh. Ibarat kata begini, tubuh kita ini kan sudah punya tentara nih, ya, baik lewat vaksin tadi, ya, ataupun sakit COVID tadi. Nah, saat kalau kena virus lagi, tentara tubuh kita tuh akan lebih cepat merespon, akan langsung melawan. Dibandingkan dulunya, kalau belum pernah terkena vaksinasi maupun sakit COVID, tentara tubuhnya tidak ada. Nah, kalau tentara tubuhnya ini tadi, seperti tadi saya bilang, kalau pas lagi kondisinya fit, tubuh kita merespon, langsung terbentuk tentara tubuh. Tapi kalau tubuhnya lagi capek, lagi lelah, tentara tubuhnya tidak responnya lambat, maka dia akan terserang menjadi gejala berat. Seperti itu. Ya. Jadi walaupun setelah divaksinasi pun juga harus jaga tubuh juga ya dok ya? Betul. Nah, tadi ini bukan obat. Ini bukan proteksi 100%, tidak. Tapi salah satu upaya, ikhtiar. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi dari @musik tuh, namanya lucu-lucu ya netizen itu kadang-kadang. Dokter, mau tanya ini, untuk penyintas COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, kira-kira kapan ya bisa divaksin? Oke, dari beberapa jurnal itu dinyatakan bahwa 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan setelah terpapar ya, itu boleh dilakukan vaksin. Tapi kalau misalnya mau tahu jelas, misalnya pengen tahu nih, saya lebih baik divaksin sekarang, misalnya 3 bulan lagi itu atau nanti dulu ya. Ada namanya pemeriksaan laboratorium, yang namanya pemeriksaan antibodi SRBD. Nah, SRBD ya. Apalagi itu dok? Apalagi itu pemeriksaan laboratorium. Dia itu untuk mengetahui tentara tubuh kita, ya, tentara tubuh kita itu sebenarnya kadarnya seberapa banyak. Jadi kita bisa tahu, itu bisa untuk ngecek kalau misalnya mau donor plasma konvalesen setelah pernah terpapar atau setelah terpapar, itu berapa sih tentara tubuh kita, ya kan? Atau setelah vaksinasi, seberapa besar tubuh kita, itu bisa. Nah, itu namanya pemeriksaan SRBD. Jadi memang harus perlu dilakukan pengecekan lebih detail ya dok ya, mengenai boleh, bukan wajib. Bukan wajib, tapi boleh, dan kalau memang pengen tahu dan merasa perlu, silakan. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Wiwin 5809. Seberapa besar atau lama efektivitas vaksinasi, dokter? Nah, jadi gini, kita kalau ngomong efektivitas, itu berarti adalah tujuan akhirnya bahwa vaksin ini berefek nggak mencegah penularan dari penyakit itu sendiri, ya, itu namanya efektivitas. Jadi seberapa besar kemampuan vaksinasi saat ini bisa mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Sampai detik ini masih penelitian, ya, masih penelitian. Jadi efektivitasnya itu masih terus diteliti. Apakah sekian persen masih diteliti. Nah, efektivitas itu beda sama efikasi, ya. Kalau efikasi itu adalah kemampuan, jadi kita tuh membandingkan ada kelompok orang yang diberi vaksin, ya, seberapa besar dia mampu bertahan atau tidak tertular kebal terhadap penyakit COVID tadi, dibandingkan dengan yang tidak diberikan vaksin, seberapa besar mereka tidak tertular atau tidak terinfeksi penyakit COVID. Nah, kita tahu saat ini kan yang baru dipakai kan Sinovac kan. Nah, Sinovac di Indonesia itu kan kemarin dibilang persentasenya sekitar 65,3%, ya kan. Tapi di negara lain bisa beda. Jadi efikasi itu tergantung artinya banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi kalau sebenarnya populasi yang diperiksa itu jauh lebih banyak lagi, bisa jadi efikasinya di Indonesia juga semakin meningkat. Nah, saat ini masih juga dihitung. Makanya kemarin karena dinilai itu cukup, ya kan, 65,3% itu udah lumayan bagus, maka diterapkan atau diberikan kepada masyarakat Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ini ada berapa jenis dok antivirusnya? Sinovac, lalu Bio Farma ya? Ya betul ya? Vaksin.
Ya vaksinnya. Ha. Saat ini yang baru ibarat kata yang baru di ACC pemerintah gitu ya mungkin ya bahasanya. Nah, saat ini yang baru di ACC itu Sinovac ya. Tetapi sebenarnya Oke. sebenarnya vaksin yang dikembangkan oleh berbagai negara itu banyak ya. Semua mengembangkan. Hmm. Di Indonesia kita punya vaksin merah putih yang lagi dikembangkan. India juga punya, Amerika punya, Inggris punya, Cina punya, Jerman punya, orang Eropa juga punya. Jadi memang semua itu berlomba-lomba gimana caranya tujuannya segera terbentuk vaksin yang aman, yang Hmm. halal, yang bagus sehingga tujuan akhir tadi herd immunity akan segera tercapai sehingga Hmm. pandemi ini insya Allah secepatnya tercapai. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Muji Rahayu. Anak saya pernah kontak erat dengan ayahnya yang positif COVID. Bila mau vaksin, apa perlu cek laborat COVID dulu? Apakah anak saya bisa vaksin ya? Anaknya ini umur berapa ya? Nah, Saya ya belum tahu mungkin ya. lebih lebih detailkan mungkin. Ya, Betul. harus detail Nah, dulu. Jadi kembali lagi tadi harus hmm, diperiksa dulu, dipastikan dulu apakah memang ini aman untuk segera divaksin atau tidak. Karena kan kalau misalnya dia kontak erat, jeda waktunya, maksudnya kontak, dia baru kemarin bapaknya positif, hari ini dia kan masuk kontak erat, dia kan harus diperiksa dulu. Kontak eratnya ini nanti, karena kontak hmm, erat, misalnya anak sama bapak, suami, istri, kalau hmm, misalnya diperiksa dengan PCR ternyata dia positif, makanya dia tidak usah divaksin. Kan nanti setelah 3 bulan, 4 bulan hmm, dia mau vaksin boleh. Karena kan kalau dia positif PCR-nya, berarti dia kan terinfeksi. Maka dia kan sudah dapat vaksin betul. alamiah nanti dari Tuhan. Oke, jadi sebenarnya sudah tubuh pun juga sudah merespon ya dok dengan adanya COVID-19 itu tergantung sebenarnya butuh nggak sih gitu kan bala tentaranya itu tadi tuh berapa sih gitu kan. Iya. Oke, dok ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya pertanyaan yang ini nih mewakili semua orang nih. Izin tanya dokter, bagaimana dok menjelaskan misalnya ada keluarga kita yang takut divaksin tuh? Hmm, jadi gini, kan kembali tadi dari awal saya jelaskan tujuan akhir vaksinasi itu apa, ya kan? Jadi Mm-mm. sebenarnya juga demi masyarakat bersama, begitu kan? Dan kita itu yang harus ditekankan, ya, kita tidak boleh egois, betul tidak? Betul. Kita tidak boleh egois karena tujuan akhirnya juga kan demi masyarakat bersama, ya kan? Dan Oke. kalau kita melakukan sebenarnya juga tidak apa namanya tidak ada salahnya. Nah, gitu kan? Ini kan saya Mm-mm. bilang tadi salah satu ikhtiar. Bukankah kita juga diajarkan bahwa kita juga tidak boleh diam. Kita juga harus Betul. berikhtiar. Kita juga harus berupaya gitu loh. Nah, jadi kembali lagi kalau saya bilang nawaitunya apa? Niatnya apa? Oke. Jadi Allah juga akan mencatat. Kalau misalnya niatnya itu Betul. karena bagaimana, ya. Tapi kalau kita niatnya, saya nawaitunya sebagai salah satu ikhtiar bahwa saya juga ingin sehat, saya juga ingin menjaga keamanan keluarga besar saya, tempat kerja saya, dan lain-lain. So, go ahead. Yes, betul. Karena kalau Jadi memang kalian pengertian, menyayangi, pengertian, ya. betul, Kak. Kalau menyayangi keluarga kalian, menyayangi teman-teman, doinya, nah itu sebaiknya vaksin aja deh. Toh juga nggak sakit kan dok, paling cuma ya jarum suntik doang. Iya nggak dok? Yang kecil, cuma Nah dok, setengah ini ada, mili. betul. Ini ada yang mau tanya dok, apakah pasien pengidap cancer dan sedang pengobatan tapi pasien tidak ada keluhan, apa bisa divaksin dok? Ya, jadi kemarin itu yang gelombang pertama, itu kan memang penyakit-penyakit malignansi, penyakit keganasan, orang yang mendapatkan kemoterapi, orang yang sakit berat lah ibaratnya, yang sakit kronik istilahnya ya, kayak diabetes, jantung, dan lain-lain itu kan kemarin tidak masuk prioritas. Ya. Nah, tapi setelah dinyatakan aman, akhirnya masuk. Ya. Jadi kembali lagi, Oke. harus periksa dulu, sehingga sampai dinyatakan aman bahwa memang kondisinya tidak ada masalah, imunitas tubuhnya saat ini fit, bagus, sehingga aman untuk divaksin. Karena tadi tujuannya kan untuk membentuk tentara di tubuh kita. Kalau tubuhnya sendiri sebenarnya tidak sehat, terus dimasukin benda asing, ya tentara tubuhnya nggak bakal terbentuk malah. Yang iya malah nanti khawatirnya jadi kenapa-kenapa, betul tidak? Oke.
Jadi memang lebih baik konsultasi dulu dengan dokter, masing-masing dokternya mungkin dokter keluarga atau bisa juga langsung ke rumah sakit Bakti Husada Krikilan untuk memeriksa karena di sana juga dokternya udah lengkap banget, spesialisasi dokternya juga banyak banget. So teman-teman bisa langsung ke sana aja. Nah, Dok, terkait dengan vaksin ini nih. Nah, ini kan ada beberapa yang menyatakan bahwa vaksin dari pemerintah dan juga ada yang swasta kalau nggak salah ya, Dok ya, yang berbayar. Itu benar ada nggak sih, Dok, berbayar? Kadang-kadang kan kita juga alasan privilege juga ya, takut ketahuan orang divaksin nanti dikiranya kita kena COVID dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih, Dok? Jadi begini, itu masih digodok sama Menteri Kesehatan ya. Kalau kita lihat berita-berita yang terupdate itu sebenarnya pemerintah juga paham. Mereka kalau mengandalkan kas negara juga ya rasanya nggak mampu kan gitu kan. Jadi dan menunggu sampai ini terpenuhi juga perlu proses ya kan. Jadi sebenarnya saat ini Kemenkes ya Menteri Kesehatan pun mereka lagi menyusun peraturan ya. Menyusun peraturan sehingga nanti akhirnya diperbolehkannya itu dengan batasan harga berapa. Ya, bahkan ini tadi saya baca di internet diperbolehkan untuk perusahaan ya. Jadi karyawannya diminta untuk divaksin dengan keluarganya tetapi bebannya ke perusahaan. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa komen itu. Intinya sebenarnya pemerintah berupaya juga, nah, gitu. Yang punya perusahaan pusing ini. Tapi aset perusahaan itu adalah karyawan. Jadi karyawan sehat, perusahaan pasti akan betul. Betul. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Nih, Dok. Apakah hasil negatif pada pemeriksaan swab antigen itu berarti pasien tidak terinfeksi COVID-19, Dok? Itu tidak tepat. Ya, saya bilang itu tidak tepat. Jadi begini, untuk tahu jadi tahapan pemeriksaan bahwa kita terserang COVID atau ada virus tidak di dalam tubuh kita, itu ada tahapannya. Yang ada di Indonesia sebenarnya ada tahapan pertama itu kultur virus, tapi di Indonesia tidak mampu. Ya, yang kedua dengan PCR, ya, dan sampai detik ini masih menjadi salah satu gold standar, artinya pemeriksaan yang pasti untuk mendiagnosis dia terkena masih. Nah, setelah itu ada yang namanya pemeriksaan antigen, ya, ada pemeriksaan antigen, selanjutnya yang terakhir pemeriksaan antibody. Ya. Jadi jadi semua ini, nah semua pemeriksaan ini punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Nah, pemeriksaan rapid antigen ya, dia punya kelebihan karena dia cepat ya, dia lebih praktis ibarat kata ya, dan harganya cenderung lebih murah ya. Tetapi dari akurasinya ya, dari kevalitannya dia di bawahnya PCR. Artinya kalau misalnya mau tahu bahwa dia ada gejala nih, dia ada gejala, lebih baik periksanya PCR karena untuk tahu pasti bahwa ada atau tidak. Kalau misalnya mau diperiksa dengan rapid antigen, kalau beda hari, nah ini ya, kalau pemeriksaan harinya itu tidak tepat, maka rapid antigennya itu akan cenderung negatif duluan. Jadi hari ini diperiksa rapid antigen negatif, belum tentu 1-5 hari ke depan, rapid antigennya tetap negatif. Kalau misalnya dia ternyata proses inkubasi terinfeksi atau tertular COVID-19. Tapi ada beberapa case nih, Dok, teman-teman juga sih, dia sempat terkena COVID, tapi dia kan OTG mungkin ya. Nah, itu setelah dicek berkali-kali itu hasilnya tetap positif, Dok, tapi badannya sehat gitu loh. Nah, itu hampir 1 bulan lebih itu. Itu bisa dikatakan gimana, Dok? Udah sembuh kah atau gimana ya, Dok? Lama banget soalnya, Dok. Itu pemeriksaannya pakai PCR ya? Iya. Jadi ada salah satu kondisi atau case ya, katakan ada namanya persisten positif ya. Jadi PCR-nya ini lama banget sampai berbulan-bulan positif. Tapi orangnya segar bugar gitu loh. Dia tidak merasa apa-apa gitu kan. Nah, jadi pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan yang sampai ke asam nukleat. Jadi sampai ke intinya dari COVID-19 ya, dari virusnya COVID. Namanya SARS-CoV-2 ya kan. Jadi sampai bisa ke situnya. Artinya, kalau pemeriksaan PCR ini, dia ibarat kata sisa kulitnya, ya kan virus ini itu besar. Jadi ibarat kata kalau mau membayangkan tuh kayak rambutan, ya. Kalau saya membayangkan Gede banget ya, Dok, segini loh.
Enggak, itu kalau dibayangkan, Oh enggak. dianalogikan. Oke. Jadi dia kan ada rambut-rambutnya tuh, dia kan ada kulitnya, dia ada bijinya, dia ada dagingnya, ada lapisan putih pembungkusnya, ya kan? Nah, Hmm. membayangkannya seperti itu. Kalau dia utuh, Hmm. rambutannya itu utuh, itu virusnya utuh, virusnya menginfeksi, virusnya menyebabkan sakit. Hmm. Kalau jumlahnya banyak. Nah, kalau jumlahnya Hmm. sedikit dan sudah keok-keok-keok atau tinggal rambutnya Hmm. doang, tinggal bijinya doang, tinggal dagingnya doang ya, yang tidak bisa menyebabkan infeksi atau tidak berefek, itu PCR-nya pun tetap positif, tetapi dia tidak Hmm. menyebabkan sakit. Nah, itu salah satu memang kelemahan dari PCR karena PCR-nya itu periksanya adalah ada tidak sesuatu terkait dengan virus tadi. Jadi dia tidak bisa mengetahui bahwa itu rambutannya utuh atau yang tinggal kulitnya saja. Dia tidak bisa menentukan itu. Dia bacanya adalah bahwa itu ada. Hmm. Jadi PCR-nya yang positif itu tetap harus dievaluasi. Artinya kalau misalnya memang pemeriksaannya, karena kan gini, misalnya nih, apalagi dia hobinya periksa di rumah sakit ini, kok masih positif dia nggak percaya, Hmm. periksa lagi ke rumah sakit yang lain, masih positif nggak percaya, periksa lagi. Akhirnya jatuhnya di positif 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 semua. Padahal idealnya kalau mau periksa, pilihlah satu tempat itu dan evaluasi Hmm. supaya akhirnya kita tahu Oh nih. oke. Ya, kan sekarang kalau kita mau pindah-pindah tempat, beda beda alatnya, beda yang Hmm. diperiksanya. Sehingga akhirnya kan jatuhnya ya kan bisa jadi di tempat ini sudah negatif, di tempat yang lain masih positif karena memang yang diperiksa Positif ya dok. beda gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu Hmm. kenapa kok ini masih positif, tempatnya sama enggak? Ya, Hmm. Oke. tempatnya sama tidak? Yang mengambil orang yang sama tidak? Karena memang proses pengambilan sampel itu juga sangat mempengaruhi hasil. Oh, Jadi oke. bisa Pengambilan sampel sangat mempengaruhi hasil ya dok. Nah, di saat tindakan swab itu bisa jadi di sini hasilnya positif, nanti dia dipindah di tempat yang lain hasilnya menjadi negatif. Hmm. Akhirnya jadi bertanya-tanya, yang benar yang mana? Kan Hmm. seperti itu ya. Jadi Ya memang ada betul kondisi yang betul. seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menghadapi yang seperti itu bagaimana psikis pada sakit COVID itu dominan ya. Jadi sakitnya Hmm. bukan hanya sakit Oke. fisik, tapi psikisnya juga akan terkena. Kenapa? Karena ini terkait Yes. dengan virus. Jadi imunitas tubuhnya yang harus dijaga. Itu sebab kalau misalnya ada kondisi yang positifnya kok lama, coba kendalikan pikiran, positive thinking, terus berjuang, jaga kesehatannya, pastikan bahwa ini akan terlewati, bahwa ini adalah salah satu bagian takdir Hmm. hidup kita, ya kan? Harus kita harus harus Hmm. Oke. kalau kita bilang itu Positive harus thinking dulu ya dok. positive thinking. Kita harus Hmm. memotivasi diri kita sehingga akhirnya imunitas kita, hormon kita, ya kan, tentara tubuh kita akhirnya strong, sehingga akhirnya Hmm. lama-lama akan Oke. terlewati karena Hmm. badai itu pasti berlalu, ya kan. Dan kita harus tahu sakit COVID itu sudah takdir. Kita terpilih Hmm. dikasih Oke. Allah kesempatan sakit. Kan tidak semua orang Tinggal dikasih kitanya dok. kesempatan. Betul. Tinggal kita Tinggal pola tinggal pikirnya. kitanya ya dok. Iya Ya. betul, tinggal kitanya ya. Jadi jangan sampai akhirnya kok saya stres memikirkan kok positif itu pengaruh juga loh. Karena Bisa psikis itu menurunkan imun juga sih dok. betul Stres itu. betul Hmm. banget. Oke. Stres Jadi itu buat teman-teman yang mungkin menurunkan di imunitas PHP, terhadap COVID, ya kan? ya, oke. Ya Heeh. banyak Betul banyak betul sakit betul. apapun itu kalau stres ya pasti akan kendor lah imunitasnya. Nah, betul. Buat teman-teman yang mungkin di PHP-in sama pacarnya jangan stres karena itu memancing penyakit-penyakit datang ya, Dok ya. Nah, Dok, tapi kalau untuk dia positif terus, sampai kapan dia bisa beraktivitas normal, Dok? Nunggu hasilnya negatif kah atau gimana, Dok? Jadi gini, sekarang itu kan ketentuan dari pemerintah pun kan tidak sampai negatif kan untuk bisa kembali bekerja. Tetapi kembali Oh, lagi oke. pada ya sekarang itu tidak harus negatif untuk kembali bekerja. Kenapa? Karena kejadian seperti ini. Tadi kalau PCR Hmm. itu meriksanya adalah meriksa tidak tahu bahwa ini satu rambutan tadi utuh itu sama yang tinggal kulit-kulitnya saja dia tetap bacaannya positif, ya kan? Jadi apakah Hmm. virus ini hidup atau sisa-sisa
batang-batang bagian-bagian tubuhnya itu masih akan terbaca oleh PCR positif ya. Jadi akhirnya kan ada penetapan Oke. selesainya masa isolasi mandiri, selesainya dinyatakan boleh kembali bekerja itu kan ada ya kan. Nah, kembali lagi ke perusahaan juga. Jadi perusahaannya yang bekerja itu mensyaratkan dia harus negatif PCR atau tidak. Kalau misalnya tidak, Oke. misalnya tadi dengan periksa anti SRBD tadi. Oh, tentara saya cukup tinggi kok. Oke, kamu boleh bekerja, tapi tetap 5M-nya dijaga. Is oke. Jadi memang kapan dia boleh kembali bekerja? Kembali ke peraturan perusahaan, ya kan? Dan kembali lagi nanti dia silakan konsul kepada dokter yang merawat karena kan dinyatakan boleh kembali bekerja atau tidak itu kan ada surat keterangan ya, selesai isolasi Betul. mandiri, keterangan bahwa memang sudah aman untuk bisa beraktivitas kembali seperti itu. Oke, nah itu teman-teman. Jadi harus menjaga 5M yang dijelaskan Dr. Emil. Nah, Dok, nih banyak banget sudah pertanyaan yang kita jawab. Ini perbincangan yang sangat seru banget gitu. Nah, mungkin kita nggak bisa lama-lama karena dokter pasti juga akan sibuk. Pasiennya berjibaku di belakang juga udah teriak-teriak Dr. Emil tuh. Nah, Dok, untuk closing statement dari dokter terkait saran dan pesan nih dari dokter untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, pesan moral ya ini ya. Pesan moral. Betul. Pesan moralnya adalah vaksinasi itu adalah salah satu upaya, salah satu ikhtiar kita untuk segera melewati masa pandemi ini, ya. Dan yang harus diingat, vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah upaya, ya. Sampai detik ini COVID-19 belum ada obat pasti. Semua itu masih dalam proses uji klinis. Semua masih proses untuk tahap mencari obatnya apa, ya. Jadi gimana caranya yang terbaik? Dengan melakukan tindakan preventif, dengan melakukan tindakan pencegahan. Apa yang bisa dilakukan? 5M. Mencuci tangan dengan sabun. Apalagi ya tadi? Memakai masker. Aduh, gimana nih? Memakai masker. Memakai masker. Memakai masker. Lalu menjaga jarak. Menjaga 1,5 Menghindari meter. kerumunan. Kerumunan, ya. Kelima, mengurangi mobilisasi atau mobilitas. Gangguan koneksi dari dokter ya mungkin ya. Ya, agak sedikit. Jadi apalagi ya 5M-nya ya. Oh, saya akan jangankan 5M, Dok. Kalau ada tambahan 6M pun saya siap, Dok. Dokter, apalagi kalau 6 miliar. Sama-sama, saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau sharing-sharingnya. Gak apa-apa, Dok, karena sharingnya ini sangat luar biasa. Banyak sekali teman-teman yang sudah terbuka wawasannya mengenai vaksinasi, baik before and after vaksinasi. Salam buat teman-teman tenaga medis yang ada di sana, selalu sehat dan selalu yang pasti selalu bahagia. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat.